Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nur Fajriana Muslimah Rahayu. I'm from 5BIA1 class, majoring in English Education in Unis Nujabara. And this video is for my final exam in methodology in TESOL course. And here I will do a practice teaching simulation using Grammar Translation Method or GTM. Grammar Translation Method or GTM is a traditional approach to language teaching focused on grammar rules, vocabulary, and translation exercise. The main principle of GTM is centered around grammar rules and vocabulary, emphasizing in translation exercise between the target language and the student's native language. It focuses primarily on reading and writing skills, often utilizing literary text to expose learner to complex structure and cultural nuances. So I will use the GTM for my teaching practice simulation to teach reading, specifically focusing on analytical exposition text, with learning objective for students to understand the main idea and the author purpose of the text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Good, alhamdulillah. Okay, is anybody absent today from this class? No one? Berarti berangkat semua ya, alhamdulillah. Jadi kita langsung aja ya. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita mau belajar apa nih? Coba tebak. Kita mau belajar tentang analytical exposition text. Analytical exposition text. Ada yang tahu apa itu? Text analisis? Boleh. Jadi langsung aja, analytical exposition text adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan pendapat atau argumen tentang suatu hal dengan cara yang logis. Teks ini berfokus pada analisis. Tadi siapa yang bilang analisis? Betul, analisis dan penjelasan yang mendalam tentang topik yang dibahas serta memberikan pendapat penulis tentang topik tersebut. Contoh topik terkait yang bisa diangkat dalam teks ini itu antaranya ada isu-isu sosial, terus politik, lingkungan, kesehatan, atau pendidikan. Jadi penulis itu, tapi kan itu tadi dikatakan kalau pendapat penulis ya. Nah, pendapat penulis kan itu biasanya kan ada yang pro atau kontra, yang mendukung atau yang tidak. Nah, misalnya contohnya kayak misalnya dalam pendidikan itu ya, misalnya dalam topik kurikulum merdeka, nah penulis itu bisa menyatakan dia setuju nggak tentang penerapan dari kurikulum merdeka, atau dia malah menolak atau menentang dalam penerapannya. Nah, dia di dalam teks itu menerangkan, misalnya kalau mendukung itu kayak gimana, dia menjelaskan poin-poin pentingnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang the generic structure of analytical exposition text. Nah, the generic structure of this text ada 3 ya. Yang pertama ada thesis, yang kedua ada argument, yang ketiga ada reiteration. Nah, di bagian yang pertama atau thesis itu, bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang pendapat yang disebut thesis statement. Di thesis statement ini berisi pendapat penulis yang jelas mengenai topik dan menjadi dasar argumen yang akan disampaikan dalam teks. Nah, yang bagian kedua ada argumen. Pada bagian ini penulis bisa menjelaskan lebih rinci tentang topik yang akan dibahas. Nah, argumen ini penulis juga bisa di bagian ini
Penulis juga dapat memberikan argumen-argumen pendukung berdasarkan fakta atau data yang logis. Dan dia bisa menekankan kalau ini emang ada kok, emang ini topiknya penting gitu. Kemudian bagian 3 ada reiteration. Nah, reiteration itu bagian terakhir atau kesimpulan. Di sini penulis akan mengulang kembali tesis statement dan argumen-argumen utama yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi, dia akan menegaskan kembali pendapatnya tadi terhadap topik yang diangkat. Nah, bagian lain atau bagian penting yang perlu dibahas juga dalam sebuah teks itu ada main idea. Main idea itu central point or argument yang mau disampaikan penulis. Kemudian ada bagian penting lain dalam sebuah teks itu ada the purpose. The purpose itu di dalam teks ini adalah to persuade the reader that this topic is important. Oke. Nah, itu ya penjelasan materinya. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh saja. Oke, nah ini kan jadi judul teksnya ada trust management. Nah, ada generic structure dari teks ini. Yang pertama ada tesis. Tesis itu ada di paragraf pertama, betul. Yang kedua, yang struktur kedua ada argumen di paragraf kedua, betul. Nah, terus yang paragraf ketiga itu berarti apa? Reiteration. Nah, kita udah mengidentifikasi tentang strukturnya. Kita sekarang mau mengidentifikasi tentang main idea sama outer purpose of writing this text. Main idea-nya apa menurut kalian? Management of trust is very important. Oke, boleh. Betul jawabannya. Kemudian kalau terus menurut kalian tujuannya apa penulis ini? Meyakinkan pembaca kalau manajemen trust itu penting. Ya juga itu kan. Jadi karena ada banyak benefitnya. Bagus. Nah, kita lanjut aja. Oke, kalian ini ada dibuka halaman 46. Coba di situ ada teks judulnya. Apa coba dibaca? Ya, itu. Nah, kalian coba baca. Terus Miss Nana give you guys 3 assignment. Yang pertama, temukan main idea. Yang kedua, temukan the outer purpose of the text. Kemudian yang ketiga, misalnya kalau ada kosakata yang kalian tidak tahu artinya atau kalian tidak pahami, bisa dicatat, nanti kita bahas bareng, kita cari tahu artinya. Oke. The time is for the reading activity is 5 minutes. Oke. Let's start. Time is over. Nah, ada yang mau maju untuk mempresentasikan atau mengemukakan hasil bacaan dia, hasil analisis kalian? Oke, silakan maju. Oke, thank you Mbak Reina for your great presentation. Nah, give big applause to Mbak Reina, guys. Thank you Mbak Reina. Nah, tadi kan udah disebutkan sama Mbak Reina tentang the main idea sama the outer purpose. Terus jawaban kalian juga sama. Nah, tugas yang ketiga tadi menemukan kata-kata yang kalian atau vocabulary yang kalian tidak pahami atau kalian tidak tahu artinya ya. Yang pertama apa? Combating. Oke, combating itu artinya memerangi. Terus apa lagi? Sustainable itu berkelanjutan artinya. Widespread itu artinya secara luas. Kemudian abundant itu melimpah. Terus finite itu terbatas. Oke. Ya udah, berarti udah semua ini. Itu kosakata yang kalian nggak pahami. Berarti udah ya. Nah, kalian kurang lebih udah paham ya. Jadi analytical exposition itu teks apa? Teks yang adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan pendapat atau argumen tentang suatu hal dengan cara yang logis. Generic structure-nya apa? Itu ada tesis,
argument sama reiteration. Kemudian the purpose of the text adalah untuk persuade atau meyakinkan pembaca bahwa topik yang dibicarakan itu penting. Okay, good job everyone. Alright, thank you for your attention. See you again another time on different occasion. Let's close our lesson today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Keep up the spirit in your study and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this lesson, the student will learn to identify the main idea and the outer purpose of analytical exposition text using the grammar translation method. This approach supports language learning by emphasizing grammar and vocabulary through structured translation exercise. It enhances reading and writing skills essential for understanding text. Understanding complex text while providing a clear framework for students to analyze language mechanics. However, it may not adequately develop speaking and listening skills, which are also important for comprehensive language proficiency. So that's all for my teaching practice simulation. I apologize if any mistake in this video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.